Kan kami input yang kekinian sehingga benar-benar SDM kita Polri ini benar-benar unggul. Ya, ya. Ya, unggul pada zamannya, unggul pada masanya, unggul segalanya. Itu yang kami ingin ciptakan. Pagi Pak Gusti. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu. Apa kabar Bapak? Sehat-sehat? Baik-baik. Baik-baik ya. Pak Gusti, Bapak selaku Direktur di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ya, Brigadir Jenderal Polisi ya, sudah pastinya memiliki visi dan misi bagaimana kedepannya kepolisian kita ini. Pak Gusti kan tahu bahwa PT IKA dulunya, sekarang jadi STIK, kan sekarang sudah berkembang. Saya memang dari udah puluhan tahun, saya lupa lah pokoknya. Mungkin waktu Pak Gusti jadi mahasiswa di sini, itu kan masih juga terkesan mata kuliahnya ataupun silabusnya yang ada ini belum maksimum, ya. Kita pernah diskusikan Pak Gusti, ya. Nah, pandangan Pak Gusti untuk kedepannya, apa yang menjadi harapan Pak Gusti? Ini kan kita ini kan mendidik calon-calon pemimpin kepolisian ini, ya kan? Nanti adik-adik ini akan mungkin tingkat yang paling tinggi Kapolda lah kan, karena nanti kalau yang lain lebih tinggi itu sudah lain lagi lah itu. Nah, sekarang Pak Gusti yang kami mau tahu, saya ini mewakili nih, apakah visi dan misi selama Pak Gusti menjabat direktur ini Pak, Direktur Sarjana PT IKA ini Pak? Baik, terima kasih ya saya hormati Pak Robin. Terima kasih atas waktunya sudah datang berkunjung ke STIK ini. Sekali lagi, Shalom, Om Swastiastu Pak Robin. Terima kasih Pak. Selama saya menjabat jadi Dir program S1 ini kurang lebih sudah hampir 8 bulan. Kami terus terang saja, selama kami berada di sini, tentunya kami melihat program-program yang terdahulu. Dengan adanya program-program yang kami kaji, kami pelajari, kami lihat, program-program tersebut, ya kami terus terang aja ingin adanya suatu yang kekinian. Sehingga kami mendaulat, Bang Robin dan teman-teman termasuk Bu Gio dan teman-teman yang lainnya untuk membantu STIK ini menjadi lebih maju dan berkembang. Dari yang sebelum-sebelumnya sepertinya begitu-begitu saja dan jalan di tempat. Dengan adanya program-program yang kami buat beserta tim, ya, tentunya Pak Robin dan para Kaprodi di sini dan Gubernur STIK juga menyetujui, sehingga kami membuat silabus, membuat bahan ajar untuk adik-adik ke depan. Karena bagaimanapun, untuk pimpinan calon Polri ke depan, pencetakan awalnya adalah selain di Akpol adalah di STIK. Di STIK mulai dikembangkan ilmu pengetahuannya. Di Akpol dia dapat dogma-dogma, di STIK teori dan langsung ke filsafat. Dalam permasalahan ini, adik-adik kami harus kami siapkan sebagai SDM yang unggul. Kalau menjadi pimpinan-pimpinan Polri yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat ke depan, benar-benar bisa mengayomi, melindungi dan penegakan hukum yang profesional dan akuntabel. Kalau seandainya adik-adik kami di sini di STIK tidak kami siapkan dengan kekinian, bagaimana dia nanti menjawab tantangan? Betul. Sedangkan dalam permasalahan ini tantangannya seperti Pak Robin tahu, bagaimana artificial intelligence itu, kecerdasan buatan itu. Sedangkan dia tidak bisa nanti menjawab di lapangan. Kami belum dapat pelajaran, kami belum dapat ilmunya. Sedangkan tantangan itu ada. Seperti contohnya Bitcoin. Bagaimana regulasi yang mengatur? Sedangkan dia nanti akan menghadapi dan ada masyarakat jadi korban. Apakah adik-adik kami ini akan menolak laporan tersebut? Bagaimana kalau seandainya dia menolak? Bagaimana trust masyarakat terhadap institusi kami? Maka dari itu kami besar harapan didukung oleh senior, didukung oleh para ahli akademisi, contohnya Pak Robin dan tim yang lainnya. Kami mohon subaksihnya untuk membantu Polri ini ke depan yang lebih up to date, yang lebih benar-benar siap menghadapi perubahan itu. Contohnya nanti ke depan ada Grab, ada Gojek, ada mobil tanpa awak, ada mobil tanpa sopir. Terjadi kecelakaan, siapa yang disalahkan? Bagaimana polisi bertindak? Sedangkan regulasinya belum ada. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Maka dari itu ke depan besar harapan kami para profesional
profesor-profesor kita ini bisa membantu untuk kemajuan kita. Mungkin itu untuk ke depannya. Menarik sekali ya Pak. Jadi visi misi saya ke depan bagaimana menciptakan Polri ini benar-benar profesional, benar-benar pintar dan benar-benar memiliki skill. Jangan cuma no action talk only. Itu kan tidak perlu kita yang seperti itu. Bagaimana benar-benar trust masyarakat ini tercipta dengan sendirinya. Jangan cuma pura-pura menghitung survei yang tidak jelas naik trust kita. Sedangkan nanti turunnya juga tidak jelas. Kalau seandainya dengan profesional, kemajuan teknologi kita canggih semuanya, kita bisa mengungkap semuanya. Masyarakat tuh misal kita edukasi dengan kepercayaan, jangan percaya dengan hoax dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan ke depan polisi akan lebih baik. Demikian Pak. Menarik sekali Pak Gusti yang saya sampai terkesan ini bahwa memang STIK ya Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ini Pak mulai berubah Pak ya, mulai berubah, berbenah diri, memahami adanya perubahan ya, terus juga mempersiapkan kader-kader kita ini yang sekarang sedang menempuh pendidikan di sekolah kita ini ya. Cuman yang ada satu hal lagi ya mungkin Pak Gusti kan, kita tidak boleh menaifkan sesuatu yang nyata fakta ya. Faktanya Pak, pelayanan di kepolisian ini ya, stigmanya kan tidak baik. Kalau dibilang baik, tidak bisa ngomong baik, tidak baik. Kenapa? Banyak sekali keluhan. Mungkin Pak Gusti sendiri mengalami ya kan, sendiri bagaimana apalagi saya selaku ahli hukum sering didatangin kan gitu. Namun yang mungkin terlihat agak ini Pak Gusti yang saya lihat betul ini dengan mata kepala itu Polda Jatim Pak sekarang ini Pak, Direktorat Jenderal Pidana Umumnya itu Pak dan jajarannya itu sudah sangat baik sekali Pak melayani masyarakat. Mengapa saya bilang demikian? Karena saya ngalami gitu Pak dan saya kaget Pak sampai merinding nih bulu kuduk saya nih. Jadi beliau itu direktur itu saya nggak kenal sama beliau itu Pak. Direktur tuh ngomong begini, kami jangan diiming-imingin apa-apa. Biarkan kami bekerja dengan baik dan saya tidak mau satupun anak buah saya mengambil apa-apa dari sini. Kami betul-betul, nah ini mungkin kan ada satu perubahan Pak. Dan ini kan perlu diapresiasi Pak, Polda Jatim loh Pak ya. Ini saya kira untuk akan diikuti oleh polda-polda lain. Nah sekarang saya kembali dengan Pak Gusti. Pak Gusti apa yang menjadi akar masalahnya nih Pak mengenai kepolisian kita nih Pak atas pelayanan kita, khususnya saya bilang untuk penegakan hukum kan, karena Pak Gusti ini dari backgroundnya reserse. Apa yang menurut Bapak yang perlu dibenahi dalam pendidikan ini? Bapak bisa bicara supaya para pemirsa kita nih yang mendengarkan ini bisa memahami Pak apa yang menjadi mimpinya Pak Gusti lah secara pribadi sebagai anggota kepolisian ini. Terima kasih. Baik Pak Robin. Terima kasih yang kemarin sudah Pak Robin turun ke Polda Jatim mendapat pelayanan yang luar sangat biasa. baik. Dan kebetulan yang bersangkutan juga saya kenal dan beliau letting saya juga itu. Dan yang bersangkutan memang sama visinya dengan kita. Tujuannya adalah pelayanan. Yang harus kita perbaiki dalam pelayanan terdepan adalah mengutamakan dan objektivitas. Jangan ada kepentingan lain. Apa problemnya Pak kalau menurut Pak Gusti? Kalau problemnya di situ ada subjektivitas. Subjektivitas. Dalam permasalahan ini masalah subjektivitas sangat berpengaruh dalam pelayanan karena menyangkut ketulusan dan menyangkut juga kemampuan. Maka dari itu saya di PT IKA ini khususnya calon-calon pimpinan ke depan kita mengisi kemampuan daripada adik-adik kita ini. Bagaimana skill yang bersangkutan betul-betul memahami tugas-tugas pokoknya. Jangan sampai dia di luar tugas pokok lebih ahli daripada tugas pokoknya. Kebanyakan dalam permasalahan ini mengabaikan pelayanan demi kepentingan-kepentingan lain. Di samping itu juga kami juga di sini mengisi masalah moralitas. Jangan dia selalu berharap dan mengiming-imingkan mencari tanda petik. Padahal di polisi itu adalah pelayanan. Kalau kita sudah baik kepada masyarakat, masyarakat pasti akan baik sama kita. Iya Pak. Betul. Orang pintar, tapi tidak ada moral, tidak ada gunanya. Tidak ada integritas Pak ya. Ada integritas, perlu moralitas itu, perlu hati nurani. Iya. Dalam penegakan hukum kalau seandainya kita tidak punya hati nurani, apa jadinya? Ya. Kalau ada prinsip pokok itu ya susah. Nah ini yang harus kita hilangkan. Hilangkan subjektivitasnya, moralitas dan integritas, menjaga institusi Polri itu sangat penting. Iya Pak. Oh begitu Pak Gusti ya. Wah jadi saya teringat, saya flashback nih Pak. Siap. Saya kenal Pak Gusti waktu Pak Gusti pangkatnya Letnan 2, Letnan 2, Letnan 1 di Riau Pak ya. Saya ingat betul, saya datang dari tim Mabes Polri, saya sebagai ahli ikut di tim itu, saya melihat itu Pak dari perubahan-perubahan dari Pak Gusti ini Pak. Kembali lagi Pak Gusti, saya sangat tertarik omongan Pak Gusti kembali kepada masalah
di era yang serba tidak pasti dan digital ini Pak. Ya, ambigu. Kan ya, jadi ambigu Pak ya. Jadi Bapak tadi bicara adanya artificial intelligence Pak ya. Nah, artificial intelligence ini kan yang seperti Bapak tahu bahwa sekarang ini ada di depan mata Pak, di depan mata. Nah, bagaimana Pak menyikapi ini Pak? Menyikapi ini. Konkretnya bagaimana? Saya kan kalau kita ngomong soal orang banyak bercerita sih banyak orang cerita. Maksud saya konkretnya Pak. Karena saya tahu persis Pak Gusti ini sudah do something yang melakukan. Yang konkretnya apa yang Bapak lakukan? Baik, terima kasih. Untuk khususnya program di S1 Sarjana STIK, kami khusus mengundang ahli daripada artificial intelligence, yaitu Bu Gio yang dalam permasalahan ini akan memberikan ya ilmu pengetahuannya menularkan kepada adik-adik kami. Bagaimana sih kecerdasan buatan tersebut? Kalau seandainya kecerdasan buatan tersebut melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan kita ketahui bahwa tindak pidana tersebut dalam hukum pidana itu hanya mengatur perbuatan manusia. Kalau seandainya robot melakukan kejahatan, bagaimana kita bisa memprosesnya? Maka dari itu karena kami belum mendapat pelajaran itu sebelum-sebelumnya, makanya kami mengundang Bu Gio dalam permasalahan memberikan apa yang sudah beliau miliki, pelajaran-pelajaran yang beliau dapatkan mengenai masalah artificial intelligence. Begitu juga kami akan mengundang ahli-ahli mengenai masalah yang ahli dalam artificial intelligence tersebut, sehingga kami nanti adik-adik kami itu siap benar-benar di lapangan. Kalau seandainya nanti suatu saat drone melakukan kejahatan pembunuhan, kami juga siap. Terus bagaimana pemerintah ini mendukung untuk regulasinya sehingga kita bisa menegakkan aturan? Karena sesuai dengan asas hukum itu perbuatan pidana itu kalau sudah ada hukum yang mengaturnya. Nah, sekarang perbuatan terjadi tidak ada hukum yang mengatur, bagaimana kami bisa menegakkan hukum? Pasal 1. Nah, maka dari itu kan nulum delictum tersebut kan harus kita ini kan. Bagaimana, mohon maaf, mudah-mudahan dari adanya pelajaran artificial intelligence di kepolisian ini khususnya STIK bisa mendorong atau bisa menggugah hati pemerintah untuk menciptakan undang-undang tersebut. Bukan undang-undang yang seperti sekarang ini yang sebab undang-undang ITE, tapi ini lebih khusus undang-undangnya, karena menyangkut mengenai masalah ranah pemerintahan, ranah daripada kepolisian. Bagaimana kalau aturan itu tidak ada, polisi tidak bisa menegakkan aturan. Gitu ya Pak ya. Wah, menarik ini. Saya sangat terkesan Pak Gusti, Mbak Ati. Dari sinilah sebenarnya nanti cikal bakal pemimpin-pemimpin yang memahami Pak ya, yang memiliki wawasannya. Memang ketika saya memberikan kuliah umum di sini Pak, saya menemukan beberapa mahasiswa ya, cukup banyak Pak. Mereka sangat senang, mereka mengapresiasi sekali apa yang Pak Gusti lakukan ya. Mereka dan sebagian juga ada yang sudah kenal sama saya Pak. Mereka mungkin dulu pernah ketemu saya di lapangan ya, di mana gitu ya. Tapi poinnya begini Pak, yang mereka rindukan itu sebenarnya gini. Ini kan suara mahasiswa Pak ya. Nah, yang mereka rindukan itu adalah bagaimana Pak STIK ini benar-benar bisa melahirkan sesuatu yang betul-betul bermanfaat bagi tugas-tugas mereka Pak. Karena mereka ada yang lupa, memang kami ini beda Pak ya dengan era-era selalu. Mungkin senior-senior kami tidak mengalami seperti kami. Kami ini sekarang itu kuliah saja katanya sudah pakai daring. Nggak seperti senior kami. Kalau senior kami kan duduk sambil canda, kami udah nggak bisa Pak. Dia lakukan. Jadi kami, we are really alone. Kami ini sendiri Pak gitu loh Pak. Dengan upaya katanya dia ngomong, upayanya Pak Gusti, Rektor membuat satu gebrakan ataupun terobosan ini sangat menarik. Nah, sekarang Pak, Bapak tahu kan sekarang kepolisian kita ini dihadapkan dengan bukan masalah hukum saja Pak, masalah-masalah sosial. Coba Bapak lihat pandemi begini kan, peran polisi sekarang ini kan untuk melakukan hal seperti ini. Nah, apa yang menjadi poin di dalam kepolisian untuk menangani ini? Kita mempersiapkan dari sini kan Pak. Kita mempersiapkan adik-adik ini dari sini kan. Apa yang sudah dilakukan Pak selama ini? Baik, terima kasih Pak Robin. Melihat kenyataan seperti itu, ya, kami terus terang aja menyiapkan adik-adik ini syukur-syukur maksimal. Berkat dukungan daripada pimpinan-pimpinan kami, sehingga kami membuka wawasan bagaimana buat satu terobosan. Pada saat COVID pandemi ini, polisi juga terdepan, padahal ada leading sektor yang lain. Iya. Pada saat kebakaran hutan, polisi juga.
Pada saat kegiatan-kegiatan bencana alam yang lain polisi Polisi, juga. ya. Padahal di situ sudah ada Basarnas yang lain sebagainya. Maka dari itu karena polisi sahabat masyarakat yang diinikan oleh masyarakat, kita siapkan secara maksimal. Pertama untuk adik-adik kita mengenai masalah penanganan, pengayoman, pelayanan yang harus dilakukan kepada masyarakat. Adik-adik kita harus siap semuanya itu. Tidak ada kata dan istilah tidak bisa. Kita ini semua diharapkan bisa menangani. Termasuk nanti ke depan kucing atau apa anjing hilang pun pasti juga akan melapor ke polisi seperti yang kejadian di luar negeri. Nah disinilah kita siapkan adik-adik kita ini bagaimana aturan misalnya undang-undang kesehatan dalam penanganan COVID ini, undang-undang karantina seperti apa yang mengatur regulasi tersebut. Jangan kita sampai keluar dari pakem-pakem itu. Dan juga kita juga harus membina hubungan dengan lintas sektoral. Bagaimana kita menghargai instansi-instansi yang lain, menggandeng instansi yang lain tersebut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berakumulasi di masyarakat. Sehingga terus terang aja dalam permasalahan ini, polisi itu bukan segalanya. Polisi itu perlu dukungan. Polisi itu perlu kerjasama. Polisi itu harus cerdas dan pintar. Kalau seandainya dalam permasalahan polisi tidak cerdas dan pintar, akan dijadikan alat oleh orang-orang yang punya kepentingan. Dalam hal itu, kita tidak boleh menjadi alat itu. Maka dari itu saya berharap dengan adanya program-program yang saya buat di PT IKA ini, seizin pimpinan kami, seizin gubernur kami, seizin Kalemdiklat kami, tentunya kami ingin membuat adik-adik kita ini benar-benar matang menghadapi situasi kondisi yang akan terjadi di lapangan. Jadi kita bisa sesuai dengan presisi memprediksi ke depan kita ini memprediksinya seperti apa, ancamannya seperti apa, terus tindakan kita yang sesuai dengan etika dan moral dan aturan itu seperti apa. Jadi kita harus berikan parameter dan pakem-pakem itu. Kalau adik-adik kita sudah diberikan etika pakem-pakem itu, maka dia akan berpikir I am do the best for the institution Polri. Kalau seandainya kita tidak berikan pakem-pakem itu, dia akan ngawur. Wah tidak ada ini nih, kita jalanin aja, kita tabrak. Tidak boleh lagi berpikir seperti itu. Makanya ke depan harus berpikir rasional, berpikir dalam permasalahan bagaimana untuk menghadapi permasalahan institusi kita terjaga dengan baik, kepercayaan masyarakat juga benar-benar percaya kepada masyarakat, trustnya kita. Begitu juga terhadap kinerja ke depan kita jangan sampai dicederai, jangan sampai ada tanda petik lagi. Yang jelas kerja dengan hati nurani, kerja dengan tulus, niscaya hasilnya juga baik. Begitu kira-kira. Waduh, ini jelas sekali para subscribers ya. Ini Pak Gusti ini sudah secara belak-belakan ngomong sama kita semua ini. Pak Gusti, we have around 6,000 plus subscribers ini nonton Pak. Nanti Pak Gusti bisa itu di luar itu saya nggak tahu lagi berapa karena subscribers ini kita tidak undang tapi mereka datang secara sukarela, mereka akan dengar ini. Memang saya khususkan untuk semua ini untuk pendidikan edukasi mengenai hukum ya. Saya sangat mencintai kepolisian ini. Pak Gusti tahu kan? Pak Gusti kenal saya udah, we have been for years, berapa puluh tahun kita kenal ya Pak Gusti ya. Makanya saya tetap dengan, konsisten. mohon maaf Pak Robin, makanya karena saya kenal dengan Pak Robin, makanya juga kami sangat terbuka, siap menerima introspeksi, siap menerima dalam permasalahan masukan-masukan. Tolong berikan kami juga dalam masalah pendidikan di kepolisian ini. Berikan apa yang kami harus lakukan lebih baik. Karena saya kira benar itu. mohon maaf, kalau kita bergaul seperti yang Pak Robin sampaikan, bergaul sama bebek, kita hanya di lingkungan bebek saja. Betul. Padahal kita tidak tahu di situ ada angsa, ada Raja Wali dan lain sebagainya. Tahu kita. Nah, karena kita di dalam, ya Pak Robin di luar, kira-kira apa yang kekurangan-kekurangan kami di dalam, kami mohon diintrospeksi. Betul, Pak. Kami sangat terbuka dalam hal itu. Betul, Pak. Dengan ada introspeksi tersebut, mudah-mudahan membawa kebaikan bagi institusi kami. Karena di PT IKA, mohon maaf, di SD IKA inilah cikal bakal untuk menjadi pimpinan-pimpinan ke Dia depan. akan datang, Di sini setelah dia adik-adik saya SD IKA nanti tamat, langsung dia menyiapkan sespim. Setelah dia sespim langsung menyiapkan sespati. Nah itulah tahapan-tahapan untuk menjadi pimpinan-pimpinan ke depan sesuai dengan yang sudah ini. Maka dari itu saya mohon dengan sangat kepada Pak Robin dan rekan-rekan semua, berikan kami masukan, berikan kami input yang kekinian sehingga benar-benar SDM kita Polri ini benar-benar unggul. Unggul pada zamannya, unggul pada masanya, unggul segalanya. Itu yang kami ingin ciptakan. Kalau seandainya sudah SDM Polri ini unggul, mudah-mudahan masyarakat akan terayomi, terlindungi dengan baik. Demikian Pak Robin.
Wah, sudah dengar sendiri ya para subscribers ya. Jadi kepolisian kita ya tidak anti kritik. Mereka membuka segala kesempatan untuk mengkritisi semua pekerjaan yang ada di sini, mengkritisi tugas pokoknya kepolisian ini, dan menurut saya bukan saya ini ngepro sana, enggak. Saya tidak ada pro sini pro sana ya. Saya sudah 30 tahun dengan kepolisian ini. Saya tahu persis permasalahannya. Kalau stigma yang jelek itu ada, saya akui ada. Tapi banyak juga yang baik sebenarnya. Tapi kita nggak fair kalau kesananya kita tidak mengungkap yang baik-baik ini. Ya, ini semua sudah terbuka ya, Pak Gusti, Brigadir Jenderal Polisi Gusti ini sudah memberikan kepada kita apa yang menjadi pokok pemikirnya beliau ini selama menjabat di Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian program sarjana ini. Mudah-mudahan, terima kasih Pak Gusti. Sama-sama. Pak Gusti, saya akan minta lagi Pak Gusti, undang Siap. Pak Gusti lagi Siap. untuk berbicara pada topik-topik yang menarik Pak Gusti ya. Khususnya Pak Gusti kan adalah berbackground dari latar belakang reserse, jadi saya lebih senang itu nanti kita membahas case-case Pak yang menurut Bapak mungkin pengalaman Pak Gusti menangani kasus itu betapa sulitnya dengan dengan SDM yang belum memadai, terbatas, belum memadai, terus juga instrumen yang belum memadai, tapi kita mesti menyelesaikan kasus-kasus itu yang seperti Pak Gusti pernah alami. Terima kasih sekali lagi Pak Gusti ya. Terima kasih para subscribers ya, kita sudah mendengar semua, dan saya berharap pembicaraan saya ini sama Pak Gusti ini tujuannya cuma satu, untuk mengedukasi masyarakat, memberikan engklarung, memberikan penerangan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa polisi sudah bergerak, polisi berbuat sesuatu untuk kita semua. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Gusti berguna. Kita semua tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dan sukses. Salam presisi.